Anies Baswedan, semoga sehat Bang. Semoga sehat selalu Pak. Akan ada sekitar 10.000 armada bus listrik yang beroperasi pada tahun 2030 mendatang yang diharapkan akan memiliki peran besar dalam gaya hidup masyarakat dan perubahan lingkungan menuju arah yang lebih baik. Inovasi transportasi publik di Jakarta juga perlu didukung. Ya, lebih jelas lebih ini di sini, oke? In association with Jelas ya. Salam Daniar. Sehat Bang? Alhamdulillah. Harus sehat kita semua ya. Sehat. Agendanya Sehat, luar semangat. biasa. Dan hari ini bisa dilihat Bang, ini luar biasa sekali antusiasme masyarakat. Karena memang kalau ke wisata Kota Tua akhirnya lebih mudah sekarang ya. Lagi Ya. terintegrasi. Betul, dan kita bersyukur sekali renovasi di Kota Tua ini sudah bisa dibilang tuntas. Betul. Dan kawasan ini dulunya namanya Batavia. Ya, ya. Dan nama itu kita pertahankan. Mhm. Jadi kita menyebutnya ini, betul ini adalah kota yang disebut kota lama. Tapi sekarang wajah Kota Tua adalah wajah masa depan kota Jakarta. Wow, luar biasa. Tapi tentu saja nih ya, bukan cuma itu, nanti kita akan bahas terkait dengan perubahan yang terjadi di sini ya Bang ya. Tempat kita ini untuk berbincang dulunya adalah jalur untuk transportasi umum. Tapi sebelum ke sana, semua hal perubahan yang terjadi di DKI Jakarta, saya dengar bahwa tidak akan terjadi tanpa yang ada namanya kolaborasi. Kolaborasi, betul. Betul. Sebagai branding city-nya, Jakarta, kota kolaborasi. Ya, betul. Sebetulnya dari mana sih Ya. Bang gagasan ini dan sebetulnya bagaimana maksud konsep dari kota kolaborasi itu dan Ya. seberapa penting harus ada kolaborasi? Gini, kota gini kita sebut sebagai kota kolaborasi karena di antara semua kota yang ada di Indonesia, Jakarta adalah kota tempat paling banyak private sector, paling banyak perusahaan di Jakarta. NGO paling banyak di Jakarta. Kemudian universitas paling banyak di Jakarta. Think tank paling banyak di Jakarta. Lembaga pembangunan internasional paling banyak di Jakarta. Kemudian pakar semua bidang ada semua di Jakarta. Nah, terus kami yang tugas membangun Jakarta nih, kemudian punya namanya rencana pembangunan Jakarta. Tapi lebih tepat disebut rencana pembangunan pemerintah Jakarta. Karena isinya semua dikerjain oleh kita sendiri. Saya sampaikan jangan dong. Tidak ada kota lain yang punya sumber daya sebanyak Jakarta. Jangan kerjakan sendirian. Rugi betul kita. Ini pakar-pakar begitu banyak ada di sini. Think tank begitu banyak, NGO begitu banyak. Kenapa mereka tidak dilibatkan? Kenapa mereka tidak diajak, yuk kita sama-sama bangun kota ini. Bukankah ini kota kita bersama? Bukankah ini bukan cuma kotanya milik pemerintah provinsi? Jadi ketika bicara pembangunan, jangan hanya seakan pembangunan pemerintah kota. Tapi pembangunan Jakarta semuanya. Nah kemudian pendekatannya diubah. Bila dulu kami di pemerintahan ini menjadi satu-satunya penyelenggara nih kegiatan. Nah kemudian masyarakat itu dipandang sebagai warga. Kami bikin sesuatu, pokoknya warga turut aja. Terus kemudian kita bikin sesuatu, kita sosialisasi. Warga dengerin aja. Terus kemudian warga dianggap sebagai customer. Pokoknya warga nggak usah ngapa-ngapain. Duduk diam, bayar pajak, nyoblos pilkada. Gitu aja. Oke, nggak usah kerja, gitu. Nggak usah terlibat. Nah, sekarang diubah. Kita, pemerintah, sebagai kolaborator, dan masyarakat sebagai co-creator. Co-creator itu artinya, masyarakat punya ide, punya gagasan, punya solusi ditampung. Dikerjakan bareng-bareng. Kemudian yang kedua, ketika melakukan pembangunan-pembangunan di Jakarta, banyak dikerjakannya bareng-bareng. Jadi ada kolaborasi bidang pendidikan, ada kolaborasi bidang kesehatan, ada kolaborasi bidang pertamanan, ada kolaborasi lingkungan hidup. Kolaborasinya itu semua sektor. Bahkan membangun transportasi umum pun kolaborasi. Yang namanya JAKI itu
Ya. Dikerjakan sebagai kolaborasi, bukan Pemprov membesarkan armada, bukan. Semua armada transportasi yang udah ada, kita ajak kerja sama-sama. Ini kita membangun transportasi Jakarta ya. Anda yang selama ini ada, kami akan menjadi partner nih. Jadi mereka nggak usah khawatir, tidak akan mati di Jakarta kegiatan transportasinya itu. Tapi bermitra, kami yang menjadi off-taker namanya, pengambil jasa. Jadi prinsip yang diambil adalah kita melihat kota ini sebagai milik semua. Kota ini adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah memegang peranan besar, karena di pemerintah itu ada dua hal. Satu, punya wewenang. Ya. Yang kedua, pemerintah ini punya sumber daya fiskal. Masyarakat punya apa? Kreativitas, punya inovasi, punya pengalaman praktek lapangan sebagai pengguna. Ya. Oke. Kemudian kalau ini digabungkan, maka dahsyat tuh kekuatannya. Betul. Disitulah kekuatan kolaborasi. Iya, hingga akhirnya ya tercipta ya, terlihatlah banyak kemajuan, kemudian pembangunan yang cukup masif bisa dikatakan Ya. seperti itu dan membuat masyarakat nampaknya lebih memiliki lagi Ya, Jakarta betul. tempat tinggal dan juga tempat berkegiatan sehari-hari. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya tuh Bang, memang seberapa penting sih kita tahu bahwa ada tantangan-tantangan apalagi untuk perkotaan saat ini terkait dengan bukan cuma dihadapi oleh Jakarta ya, tapi kita harus melek juga tantangan-tantangan perkotaan di dunia untuk saat ini. Dan seberapa penting akhirnya kolaborasi yang dilakukan di Jakarta ini bisa menjawab tantangan itu Bang Anies. Ya, tantangan yang dihadapi oleh semua kota di dunia saat ini adalah satu, lingkungan hidup. Itu, dan kita Jakarta merasakan dampak lingkungan hidup kita yang mengalami degradasi itu. Satu, misalnya udara. Kualitas udara kita ini terganggu, menurun karena kontribusi besar dari kendaraan bermotor. Lalu apa yang kita lakukan? Bangun public transport. Supaya warga bisa pindah naik kendaraan umum, tidak harus kendaraan pribadi, otomatis greenhouse gas emission-nya akan turun. Yang kedua, kita bangun taman-taman. Selama 4,5 tahun ini, revitalisasi taman itu sampai 377 taman di Jakarta. Dan konsep tamannya diubah. Kalau dulu taman itu garden itu untuk ditonton, diubah menjadi park. Park itu adalah tempat bermain. Cuman dalam bahasa Indonesia dua-duanya namanya taman. Nah jadi tulisan itu yang sering nempel di taman-taman kita, dilarang menginjak rumput, tuh cabutin semua tuh. Silahkan menginjak rumput. Rumput tuh buat bermain, bukan buat ditonton. Nah konsepnya diubah jadi tempat bermain. Jadi harapannya satu adalah tentang lingkungan hidup. Ya. Yang tidak kalah penting, kita membangun ruang ketiga. Supaya warga punya perasaan kesetaraan. Ini juga Daniar, kenapa di sini dibuatnya jalur pedestrian. Oke. Begitu sampai pedestrian, di sini tidak bisa dibedakan. Yang jalan kaki itu pejabat tinggi atau rakyat biasa, kaya atau miskin, rumahnya besar atau rumahnya kecil. Semua jalan di jalur yang sama. Semua merasakan fasilitas yang sama. Jadi pendekatan yang dilakukan itu bukan saja soal bangunan fisiknya, tapi juga bagaimana gagasan di belakangnya. Jadi masalah lingkungan hidup yang tadi saya sebutkan, solusi yang ditawarkan itu bisa ikut menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kota ini. Seperti tadi, kita ini tanpa kita sadari kota kita ini kan tersegregasi antara status sosial ekonomi. Nah dengan adanya solusi untuk handle masalah lingkungan hidup, tanpa disadari ini juga menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Membuat perasaan kesetaraan di kota ini. Kendaraan umum juga begitu. Karena kita tadi bicara kendaraan umum terkait lingkungan hidup. Betul. Kendaraan umum itu alat membangun perasaan kesetaraan. Begitu sampai kendaraan umum, antrinya sama. Mau dia CEO, mau dia pengangguran. Mau dia pejabat tinggi, mau dia pejabat rendahan. Mau dia pekerjaan apapun, kursinya sama, antrinya sama, kendaraannya sama, duduknya sama. Tidak ada VIP dan non-VIP. Nah, itu dibangun di kota ini, itulah tanda kota modern. Di mana perasaan kesetaraan itu hadir. Di sisi lain kita bereskan persoalan lingkungan. Jadi kita beruntung bahwa Jakarta ini ada sebuah kota yang punya begitu banyak sumber daya, bisa dilakukan kolaborasi, dan agenda-agenda penting yang menyangkut kota ini, sebagaimana kota-kota besar dunia lainnya, bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Oke, tadi Bang Anies juga sudah menyinggung ya, masalah berbagai macam bangunan, misalkan saja mengubah itu tadi. Yang tadinya untuk transportasi umum dilewati untuk kendaraan pribadi, jalan raya lah begitu ya. Akhirnya seperti tempat yang kita saat ini sedang berdiri, kemudian duduk dan ngobrol-ngobrol, dulunya adalah jalan raya. Jalan raya Tapi di sini dulu.
kemudian diubah menjadi pedestrian alias untuk jalan kaki masyarakat. Kota Tua juga akhirnya sudah berubah nama ya Bang ya. Tadi Bang Anies juga sudah bilang menjadi Batavia. Tapi bukan cuma di sini, yang saya tahu ada Terowongan Kendal. Itu konsepnya juga sama. Dan banyak sekali masyarakat akhirnya bukan cuma dari Jakarta, tapi banyak sekali dari luar Jakarta menikmati itu. Sebetulnya kebijakan ini didasari oleh apa sih Bang? Begitu cintanya dengan pejalan kaki. Kita ingin membangun perasaan kesetaraan. Kita ingin membangun lebih banyak interaksi antar warga. Betapa minim interaksi warga kita ini ketika semua pakai kendaraan pribadi. Dari rumah naik motor, turun parkir di tempat kerja, langsung ke tempat kerja, sepanjang keluar dari rumah sampai kerja itu nggak ada interaksi itu. Lalu dari sana sorenya mau ngopi, apakah di warung kopi, apakah di kafe, apakah mau naik kendaraan pribadi pula. Tidak ada ruang bersama itu. Minim sekali. Nah begitu disiapkan trotoar, ini bareng, ini semua nih warga ini. Ini kalau nggak ada trotoar nggak kumpul nih semua warga nih. Betul. Tadi mungkin udah naik apa nih ya, udah naik Transjakarta. Kemudian, kesininya pun dirancang untuk naik kendaraan umum. Oke. Nah ini terjadi ya di kawasan Batavia ini, kawasan Kota Tua. Kemudian juga kita membangun trotoar di Jakarta ini sepanjang 241 km. Jadi bukan hanya Kota Tua, Sudirman, Tamrin yang memang banyak di foto-foto. Tapi sesungguhnya panjangnya ada 241 kilo yang kita bangun. Tersebar di seluruh Jakarta. Nah tujuannya itu lalu yang tidak kalah penting, ini supaya kita juga bisa lebih sehat, membiasakan jalan kaki. Betul. Waktu saya mulai bertugas di Jakarta, kita kumpul diskusi. Lalu saya tanya, apa alat transportasi yang semua orang punya? Terus pada jawab, sepeda motor. Saya bilang bukan, kaki. Alat yang semua orang punya itu adalah kaki. Sayang kita itu selalu menganggap alat transportasi harus pakai roda. Karena harus pakai roda, akhirnya kita nggak nyiapin jalan untuk kaki. Nah, di Jakarta kemudian kita bangun. Apa efeknya? Orang tua bisa bawa anak-anaknya jalan, sore-sore bisa menikmati kota. Kawasan-kawasan yang dulu hanya dinikmati terus kelompok orang, sekarang semua orang. Contoh nih, Jalan Sudirman, itu jalan paling lebar di Indonesia. Ya. Itu satu-satunya jalan di Indonesia yang gedungnya tinggi-tinggi. Tapi siapa yang menikmati jalan itu? Ya hanya orang yang kerja di situ. Betul. Selama berpuluh-puluh tahun ya kalau nggak kerja di situ ngapain ke Jalan Sudirman? Ya. Oke? Betul. Begitu itu dibangun trotoar, ini seperti demokratisasi Jalan Sudirman itu. Mendadak trotoarnya lebar 8 meter setiap sisi, orang bisa berjalan kaki dan anak-anak, orang tua jalan ke situ. Lalu kita siapin, ada JPO-JPO banyak di situ. Apa yang menarik dari fenomena ini? Dari fenomena ini adalah orang tua bawa anak-anaknya ke sana. Ini yang saya bayangkan nih. Bisa jadi orang tua masih hidupnya sederhana, bisa jadi. Tapi ketika dia sampai ke situ dia bawa anak-anaknya. Nak, kau belajar yang rajin ya nak ya. Biar suatu saat kau bisa punya gedung di sini nih. Suatu saat kau bisa kerja di tempat ini nih. Oke, bisa saja kami ini masih belum sejahtera. Tapi kau belajar yang rajin ya, kerja keras ya. Biar suatu saat kau bisa punya tempat seperti ini. Jadi orang itu melihat ada harapan ke depan. Ini adalah Indonesia. Indonesia kita dan semua yang bekerja di gedung-gedung itu. Mayoritas adalah bisa dibilang hampir semua lah. Anak-anak hasil pendidikan Republik ini. Jadi tempat ini berubah dari sekedar tempat orang mencari penghidupan, datang ke situ untuk cari uang, untuk kerja, untuk bisnis, berubah menjadi sebuah fasilitas yang bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Itulah salah satu ciri kota modern. Alhamdulillah Jakarta sekarang sudah melakukan. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan nanti ke depannya. Betul, dan sedikit demi sedikit sudah mulai dinikmati oleh masyarakat begitu ya Bang. Jadi intinya hanya memperbaiki dan juga membuat trotoar semakin bagus di Jakarta saja, sudah memperbaiki banyak hal intinya seperti itu. Dan juga manfaatnya bukan sekedar kita rajin berjalan kaki atau mempermudah itu semua, tapi juga ada banyak hal yang akhirnya berubah. Nah, kalau tadi kita bicara soal trotoar, itu juga tidak bisa dipisahkan dengan namanya moda transportasi. Yang saya tahu bukan cuma trotoarnya saja yang kemudian diperbaiki, diperluas, menjadi lebih layak untuk pejalan kaki, tapi juga dimudahkan dengan adanya moda-moda transportasi. Jadi kalau misalnya jalan kaki mau pergi ke Kota Tua, naik Transjakarta, jalannya enak, turun di sini juga akhirnya jalannya enak, begitu ya Bang. Jadi bukan cuma fisiknya saja, tapi juga hal lain terintegrasi. Mau ditambahkan Bang? Iya, betul. Jadi satu nyaman tentu, yang kedua terjangkau. Terjangkau itu apa sih? Harganya dan lokasinya. Jadi sekarang moda transportasi umum Jakarta itu
di tahun 2017 pada saat kami mulai bekerja di Jakarta, jangkauannya itu 42% kota Jakarta. Oke. Sekarang alhamdulillah sudah terjangkau 85% kota Jakarta. Terjangkau kendaraan umum. Jadi artinya pergi dari mana saja bisa sampai kemana saja. Terus tersambungkan. Nah, lalu yang kita merasa bersyukur juga adalah bahwa sekarang mereka itu bisa menggunakan transportasi umum tanpa biaya yang tinggi. Dan ada kepastian bahwa kalau saya naik kendaraan ini berapa lama akan sampai dan lain-lain. Jadi ketersambungan ini, connectivity di kota seperti Jakarta harus dibangun supaya warga di Jakarta punya kelebihan pengeluaran untuk urusan lain. Gini, Daniar, warga Jakarta itu biaya transportasi itu bisa sampai 30% dari spending dia. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena kami di pemerintahan nyiapin aspalnya. Soal kendaraannya silakan Anda beli sendiri kendaraannya. Bensinnya silakan Anda beli sendiri. Mobilnya silakan pilih sendiri. Kami nggak nyiapin. Itu diubah. Kami sekarang siapin mobilnya, kami siapin jalannya. Silakan Anda naik kendaraan yang kami siapkan. Dengan cara begitu, maka biaya hidup dia langsung turun. Target kita 8%. Dari semula mengeluarkan 30% kalau dia naik motor sendiri. Begitu dia naik kendaraan umum, rutin setiap hari, Ya. maka spending dia bisa turun sampai 8%. Jujur sudah terasa di saya, Pak. Udah kena saya. Sudah terasa. Jaraknya lumayan dari rumah saya ke kantor, kemudian naik transportasi umum, hingga akhirnya membuat saya, wah itu tadi, banyak Irit sekali kan? manfaatnya, irit banget Irit Pak. banget. Jauh, apalagi di tengah-tengah harga yang sedang naik ya. Betul. Jadi tujuannya itu ya tentang mobilitas, ya tentang lingkungan hidup, Ya. ya tentang persatuan, ya tentang kesetaraan, tapi juga ya tentang pengeluaran keluarga yang lebih hemat. Mhm.